dengan kedua orang tua. Ibu gurunya juga pasti bangga siapa yang dapat juara nanti, ya kan? Karena ibu harus pintar menulis. Bisa membaca nggak semuanya? Ada yang belum bisa membaca? Ada nggak? Aduh, di belakang saya ya namanya Pak Jahdi katanya belum bisa membaca. Jadi anak ibu harus mempelajari beliau ya. Tapi ibu yakin Pak Jahdi itu paling pintar. Tapi sebelum dimulai kita lebih baik Pak Jahdi kita berdoa dulu sebelum menghadapi aktivitas. Ada ibu belajar menulis. Pak Jahdi tolong baca doa dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang saya cintai, kita mengangkat tangan kita, menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan Bapak membacakan doa secara agama Islam untuk yang non beragama Islam. Berdoa disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Kita mulai. Sebelumnya kita bisa nyanyi nggak semuanya? Bisa. Apa yang bisanya? Yang kalian bisa nggak? Coba ibu mendengar. 1, 2, 3. Gimana nyanyinya dulu? Gimana itu lagunya? Selamat pagi.
sebenarnya sini ini rata-rata saya lihat itu SD-nya SD Muslim semua ya. Iya. Jadi sebenarnya sih bukan mendongeng, tapi cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, ini untuk pelajaran bagi kita supaya insya Allah menambah kekuatan iman kita. Ini ayam dari mana? Asuh ada ya? Oh, ini SD kan SMP? SD yang belakang? Oh iya SMP. Kira SD semua. Ya. Nah, gini. Selama saya berbicara di tempat ini, boleh ngomong, tapi suaranya kecil. Jadi ngomongnya gini. Saya jadi ngomong, paham ya? Nah, kita nggak usah terlalu nggak usah santai, relax, usahakan itu sebagai tempat tamasya kita kasih ya. Jadi kalau datang di sini jangan merasa takut ataupun merasa bagaimana, datang sangkut tobat, insya Allah dapat kebaikan dan keberkahan. Kita mulai coba. Pasti semua sudah tahu kan, tapi kita maaf ya yang non-muslim, maaf. Anak-anak itu sudah belajar rukun Islam. Coba yang pakai kacamata, yang pakai kopiah, bapak rukun Islam ada berapa? Ayo jawab saya, ayo. Jangan takut, santai ya. Ada 5 apa saja pertama. Nanti kalau kalian nanti sudah besar, masih begini, masih pendidikan agama masih kuat, menginjak remaja, bapak bilang tadi kalau bicara cukup bapak aja, kalau boleh bicara suaranya kecil, dan kedua taruh topeng kecil. Saya ajarkan kepada bapak itu kalau mengajar, kalau saya belajar, jangan ada menurut, jangan apply lagi dan saya, baik fokus. Kalau laki-laki begitu, kalau perempuan walaupun dia tidak melihat, tapi dia hubungannya mendengar. Beda laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki itu fokus, kalau perempuan dia menulis, lagi bekerja, dan dia mendengar. Itu kelebihan perempuan dan laki-laki. Ya, nah jadi yang dikhawatirkan ini ke depan itu apa? Bagaimana nanti kita ini akhlaknya ya, dulu pekerti kita, iman kita mau jadi apa nanti ya, walaupun kita tidak jadi apa-apa, anggaplah dunia tidak jadi apa-apa, tapi Allah yang mengangkat derajat kita apabila kita betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah. Coba satu lagu lagi, hukum iman tadi yang pertama Pak. Nah, syarat, apa syarat? Coba 1, 2, 3. Iya, jangan remeh ya. Iya, kaji-kaji bersepakat. Satu kita menunggu narasumber datang ya. Yang kedua apa tadi? Iya, mendirikan sholat. Sholat itu anak ya, kunci sukses dunia dan akhirat. Ini yang wajib ada 5. Ini bagi anak-anak bagi orang tua dengar ya. Allah itu sudah memberikan pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu kemuliaan di 5 waktu. Ada panggilan azan, malah sibuk. Kalau orang azan dan dijawab, itu biar jadi kami itu mana saya dijawab. Kalau azan tidur, kalau dia meninggal berat mayat diangkat. Itu kejadian bapaknya juga 1000 mati bukan main berat kok diangkat. Itu kalau kita amati ini minta maaf bapak ya. Ceritanya mengeluarkan ya, karena banyak dari sekolah-sekolah muslim ya.
itu kalau azan tidur ada ya. Kalau kita apa berat yang kita diangkat, biar badannya kurus. Pemainnya nasa itu diangkat. Itu saya disebutkan namanya. Ini pelajaran bagi kita. Misalnya sudah nih, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Rasulullah, mendapat syafaat Nabi dari kiamat. Sebelum hayya Rasulullah Adam apa? Wajib menjawab, kita jawab ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil islam dinan. Baru hayya Rasulullah kita bayar bahwa nanti insyaallah dapat syafaat tadi Rasulullah. Jadi kalau kita nggak sholat, berarti itu rezeki kita, itu kebaikan kita, itu kemuliaan kita tutup sendiri. Allah sudah membukakan, kita tutup sendiri, kita tidak mau masuk. Allah itu hati-hati ya, kalau kita itu diberi enak terus, beri nggak ada masalah, nggak ada musibah, nggak diberi cobaan, hati-hati, itu tandanya istidrak. Tahu istidrak? Kita tuh di kata bahasa sekarang itu diselanjutkan Tuhan. Dijadikan buat sudah. Kalau kita tidak suka sama orang itu, dampaknya kata orang sini. Tahu dampaknya? Bisa bodoh kalau tunggu nanti kalau ada balasan. Ya, sekarang yang tiga, juga ulang-ulang aja ya, stay one aja ya. Coba ya, puasa di bulan Ramadan. Nah kalau bapak yang perempuan ada halangan ya, wajib itu nanti kodok. Jangan sampai puasa yang berikutnya itu dia wajib mengkodok misalnya 7 hari. 7 hari dia membayar sampai dia lewat membayar fidyah dulu. Dia puasa membayar lagi fidyah, baru nanti itu termasuk ditulis sama orang biasa orang yang lalai. Ini dibayar. Mana ya? Ini melatih kekuatan iman kita ya. Yang keempat apa? Zakat. Nah dari sekarang zakat misalnya nih batasnya sekian, itu hal yang kecil. Ada makanan, jangan sampai teman itu melihat kita beli. Kalau dia memberi, jangan sampai kita orang. Misalnya nih bawa apa ya, makanan itu oh depan teman makan tahu temannya bicara tapi sambil ngomong dia nggak perhatikan omongan, perhatikan mulut nyamuk. Gue kuliah, nah dosa kita secara manusia itu adabnya kita adabnya nggak ada. Ada sahabat yang pingin Nabi Muhammad SAW ini pergi ke rumahnya untuk mencari makanannya. Mereka ceritanya, akhirnya apa? Itu bapaknya sama lagi. Nanti tanya sebelum kembali ambil itu bapaknya dipotong. Nah anaknya itu belum main, yang ngeliatin foto keluarga. Awalnya ibunya besar-besarnya masak. Anak-anak yang sahabat tadi berdua melihat kita lagi main lagi ya kita potong. Nah jadi adiknya jadi domba atau kambing dipotong kemenakannya. Potongannya dengan pisau betulan. Nah, ada 3 orang berarti. Kuat darah. Darah itu menyerot ke baju kakaknya. Adiknya apa? Masih dipotong. Hah? Dipotong. Meninggal. Melihat adiknya sudah tidak bernyawa lagi. Teriak-teriak. Mama ini lagi merebus daging lagi. Udah
langsung apa? Ibu, umi, adek. Melihat mamanya lagi ngangkat, berbalik, melihat kakaknya berjalan baju, kenapa? Hampir mamanya lepas panci kesiram, kena kakaknya, panas itu, ini. Nah, dua ini kan, berapa sedih? Nah, tapi istrinya yang soleha, ibu yang soleha, dia ingat pesan dari suaminya, tetap di anaknya itu dibersihkan dulu, dimandikan, apa ini harus tetap betul, diselimuti dua anaknya itu tidak tidur, baru mulai masak. Sesudah itu jangan keluar air mata, datang suaminya. Bu bagaimana? Sudah selesai? Sudah makanan sudah siap, berapa segini aja? Mana kita bu? Dia tidak mau mengeluarkan air mata. Masuknya dia, dilihat jadi kata suaminya nanti kalau datang Rasulullah sahabat jangan kita ketiak yang tidak duduk, ini makanan sudah siap. Kata suaminya jangan kau menangis, jangan kau tambahkan kesedihan kita kepada Rasulullah. Rasulullah dapat pemberitahuan dari malaikat Jibril. Rasulullah tersebut, aku mau makan yang kau ucapkan ini asal bersama anakmu. Kata Rasulullah, mau pecah sudah nangis ibunya, mau pecah saudaranya apa? Bapaknya sedih. Ya Rasulullah, ngomong dari kamar. Dia tanya, dipanggil Rasulullah. Hai, bulan sini makan. Nah, Allah hidup kembali. Senangnya, normal, biasa. Atas izin Allah, mujizatnya, anaknya itu dipanggil sama Rasulullah. Hai, anak, maksudnya dia panggil sini dua kapan kamu semua. Ibu mamanya mau bergirakan. Semua anak muda kembali. Makanan yang disediakan itu gantian makanan, tidak pernah habis. Semua sahabat itu dapat semua, bahkan dibagikan lagi kepada tetangga-tetangga yang lain. Biasa makanan itu yang kamu kecil itu datang misalnya 5 orang, sekian datang sampai semua yang diambil dalam mangkok itu nggak habis-habis. Selalu ada. Dan yang dibagikan ke tetangga ada terus. Itu misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sapi, ular, kenapa dari kaki? Coba ibu kenapa ular dari kaki? Jangan ingat waktu masih di TK itu. Rukun Islam yang lima, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si bapak, haji bagi yang biasa. Siapa tidak sholat, maka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Coba untuk mati-mati itu, jadi enggak? Rukun Islam yang lima, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si bapak,
jujur tembak kalau diri tersurat, tembak diri sendiri. Siapa nyanyi, siapa tidak sholat celaka di akhirat, siapa tak bayar zakat oleh Allah. Ya mungkin sekian aja dari dulu saya. Semuanya juga ucapkan mohon maaf anak-anaknya. Mungkin ada sesuatu, tapi kita tetap aja tunggu, sabar, menunggu. Saya sampai akhir di sini. Saya mohon maaf apabila perbuatan saya atau lingkungan saya kurang berkenan, mohon maaf. Kita aja dulu, ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang sudah apalagi setujus. Mendengar suara kan dulu nih, Pak, kita dulu. Selesai, siapa namanya? Bismillah, bismillah, apa? Gimana Pak? 30 Pak. Langsung dari juz 9. Ya, alhamdulillah. Kalau dari hadis Nabi dan aja salah kalau orang yang apa Al-Qurannya benar-benar saja dia terjaga dalam tubuh, kita itu dijaga oleh Al-Quran. Nanti dia melapor kepada Allah waktu kita dia adili, ya Allah, huruf alif, huruf ba, dia dikeluarkan tenggorokannya berapa kali. Nah sekarang kalau yang 30 apa lah? Ya coba baca yang usia poin mudah. Kita perhubungan dari manusia dan jin. Coba apa dia? Yang intinya itu kita perhubungan dari jin dan manusia yang mau berbuat jahat.
Amin. Itu ya jawabnya ya. Baik Bapak Ibu hebat, juga anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Oke, semuanya sudah sarapan? Sudah mandi pastinya ya. Anak hebat, Bapak Ibu yang terhormat, pendamping dari anak-anak yang hadir di bidang perpustakaan. Kembali saya ulang, saya Bunda Wati dari GPUB Provinsi Kalimantan Timur atau Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kalimantan Timur. Kita lagi ngadain kegiatan tur library sesuai sama Linda, Bontang, Sanatan, Berau. Dan kalau besok kita akan kemarin. Kegiatan tahun ini, kalau tahun yang lalu tur library-nya ke Samarinda, Utar, Tegalong, itu Balikpapan, PPI dan Pasir. Nah, tahun ini berubah alurnya atau jalurnya. Oke, Linda hari ini bersama PT Dijan ada Kak Vicky, ada Kak Dini di belakang, kemudian bersama Bunda juga ada Bunda Ani, Bunda Ani di belakang dari GPUB Kutim atau sana. Kemarin kami kan timnya di Samanta gitu. Terus saya jemput itu Bunda Ani sama tim yang lain naik bis bareng ke Berau. Oke, anak-anak hebat senang hari ini semuanya? Senang ya, pastinya acara hari ini pagi sampai siang nanti itu acaranya keren luar biasa. Karena kalian akan mendapatkan materi dari langsung dari Riza terkait kelas menulis sama KKPK. Walaupun udah tahu kalian sudah nggak kecil lagi, nah kan gede-gede badannya, tapi tetap nggak apa-apa nggak kecil. Jadi kita akan belajar bagaimana bisa menulis sehingga bisa punya buku, punya karya yaitu KKPK kecil-kecil punya karya nanti sama Kak Buku. Supaya tambah sehat, tambah semangat, boleh kita berdiri dulu semangat yuk. Ayo.
Bundawati atau Kak Vicky tanya, bagaimana adik-adik atau anak-anak hebat? Siap semuanya? Jawabnya lebih siap. Ini. Oke, tes dulu. Siap semuanya? Lebih siap. Kita bikin aturan dulu ya, boleh? Kalau mau ikutan kelas menulis KKPK, aturannya adalah duduk, diam, mendengarkan. Sepakat? Boleh? Boleh, sepakat ya. Apa peraturannya? Oke, siap semuanya? Siap. Silakan Kak Vicky dulu ya. Belum siap, masih mau disiap-siapin dulu.
dia selalu membenci bunga itu. Setiap dia datang ke rumah dia intinya dia nggak mau pulang nenek. Nah itu mengingatkannya sama nenek. Ada berapa tuh? 3 ya? 3 cerita yang bisa kakak kembangkan lewat dengan memperhatikan apa yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya udah membaca nih tapi masih stuck, kamu dapat inspirasi terus, kamu bisa memperhatikan apa yang ada di sekitar kamu aja. Gak usah jauh-jauh. Sebenarnya kalau kamu mau dengan jeli melihat, kamu bisa mengembangkan apapun yang ada di sekitar kamu. Gitu ya. Coba ulangi yang pertama kita lakukan adalah apa? Baca 3 kali. Membaca. Yang kedua kita harus ngapain? Memperhatikan di sekitar. Yang ketiga kita harus melihat. Nah, melihatnya ini melihat apa? Boleh nggak melihat YouTube misalnya? Atau melihat TikTok? Boleh. Asalkan yang satu jalur sama apa yang mau kamu tulis. Misalnya kamu pengen nulis tentang ceritanya itu ada anak yang pengen banget jadi selebgram. Ada di KPK itu judulnya selebgram wannabe, atau judulnya ada apa ya? Lupa kakak. Ada satu lagi juga tentang selebgram. Itu juga apa? Ceritanya kayak gimana nih? Misalnya kamu tadi pengen bikin cerita tentang anak yang pengen jadi selebgram. Nah, terus kamu nontonin TikTok, gak apa-apa. Kamu perhatikan, kamu lihat apa yang ada di TikTok. Misalnya nih ada 2 anak lanjut cewek, misalnya lagi joget di TikTok. Terus kamu ngebayangin nih 2 anak cewek itu ternyata misalnya bukan lagi TikToknya bisa gambar. Tapi yang satu followersnya lebih banyak, yang semakin tumbuh, yang satu lagi gak ada yang follow. Terus mereka beda followers. Bisa. Jadi kamu melihat TikTok atau kamu melihat YouTube, yang satu sering banget ada di YouTube yang lain kayak siapa Raffi Ahmad misalnya, kayak gitu. Tapi yang temannya ini nggak pernah ada. Nah itu bisa masuk jadi Nah sekarang untuk yang melihat dan memperhatikan, kamu mau ini yang bercerita. Siapa nanti dapat hadiah? Siapa yang mau hadiah? Kayaknya tidak ada yang mau ya. Coba kakak tanya lagi, siapa yang mau hadiah? Oh, kamu juga jawab dulu. Hadiah nggak? Oke, jadi gini, waktu deskripsinya, kakak pengen kamu bercerita. Kamu lagi jalan naik motor, terus ada tukang bedol nyalip. Nah, kamu tuh di situ berantem dulu sampai kelar masing-masing. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kamu ingat-ingat tunggu aja. Iya. Oke, ya siap-siap. Hitung sampai 3 baru ayo angkat tangan. Diri di sini biar kelihatan. Ya. yang sudah dari pagi ini yang
Min satu berapa mana suaranya? Oke, Anissa coba lihat papanya apa judulnya? Yuk gerak gambreng. Kita akan lihat ini. Nah ini yang dibalikin sama Anissa. Nah ini karangan Kak Sekar sama Kak Najma. Kak Sekar tulisnya waktu usia berapa? Kalau nggak salah 11 tahun. Kalau Kak Najma ini waktu usianya 12 tahun. Ya. Kak Anissa waktu baca ini tuh apa sih yang semua dari papanya? Tuh, kalau kamu sih berapa? 12. Coba kalau yang lebih besar itu ceritanya berarti temanya friendship ya, audio gambreng. Kalau di Sunda, itu di Bandung, gambreng itu kalau kalian ada nggak? Misalnya kita nih mau kelompokan, mau main jalan-jalan, mau pilih pak, ayo gambreng. Kalau di Sunda itu disebutnya gambreng. Bagusnya apa sebenarnya? Tumbuhan. Kalau di kapal disebutnya gambreng. Kalau yang I Love Cookie itu ceritanya tentang apa sih? Kamu baca ini waktu usia waktu kapan? Belajar baca gimana? Nanti belajar lama siapa ya? Berarti kamu mulai dari apa ya? Suka nggak? Kayaknya kayak jadi suka banget katanya. Kenapa? Senang lagi tuh. Dokter dan penulis bisa kan? Kayak Kak Lintas yang tadi ikut juga Makassar di talk show. Itu Kak Lintas juga dokter dan penulis. Oke, karena Anissa sudah bawa nih ke KPK dalam acara KPK, kamu memberikan apresiasi buat Anissa supaya Anissa juga harus setia sama KPK. Masuk ini dulu ya. Oke, Anissa dapat stiker dan pouch KPK. Karena telah menjadi pembaca. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat Anissa. Nah, tadi itu Anissa udah baca tentang yang I Love Cookie. Jadi itu apa? Tentang anak yang pengen suka bahasa. Terus ada trio lagi tadi yang trio gambreng. Ceritanya tentang apa? Sahabat yang hampir tapi karena mereka solid banget, jadi mereka suka sama. Nah, itu kurang lebih yang saya ceritakan tadi bisa dijadikan premis atau gambaran singkat tentang cerita kamu. Kamu nih sekarang udah kebayang belum mau nulis tentang apa ceritanya? Sudah, kakak bakal kasih kamu panduan supaya kamu bisa kalau nulis itu kemana-mana. Idenya langsung kamu rangkum dalam premis atau gambaran. Sudah ya? Di kertas baru. Di kertas baru ganti kertas baru. Baris bawahnya nama tokoh, Tulis saya nama tokoh, nama tokoh. Tambah deskripsi, dalam kurung deskripsi, nama tokoh tambah dalam kurung deskripsi. Sudah? Baris di bawahnya ingin tambah dalam kurung tujuan tokoh, ingin tambah dalam kurung tujuan tambah dalam kurung halaman tokoh,
Ya, kakak ulang dari awal. Rumus premis, nama tokoh tambah dalam huruf deskripsi. Baris selanjutnya ini tambah dalam huruf tujuan tokoh. Baris selanjutnya kaki tambah halaman tokoh. Halaman ya, bukan halaman. Halaman tokoh. Segitiga baris bawahnya ditambah resolusi. Tujuan mulan tadi ngapain? Ingin mencegah airnya itu kurang. Tapi ada halangannya. Apa? Kayaknya tidak mengizinkannya ikut campur. Sehingga apa yang dilakukan Mulan? Sehingga Mulan kabur dan menyamar sebagai anak laki-laki untuk menggantikan ayahnya. Karena dalam keterangan saat itu gak boleh anak perempuan ikut perang. Jadi dia menyamar sebagai ayahnya. Kira-kira ini ceritanya sudah selesai atau belum? Belum. Jadi ini gambarannya. Nanti berarti kita dalam ceritanya akan mengikuti Mulan dan perjalanannya menggantikan ayahnya dalam medan perang sebagai anak laki-laki. Udah kebayang soal premisnya? Sudah. Kita mesti contoh yang kedua. Ini beda tokoh, pasti beda cerita juga, beda deskripsinya. Yang kedua, nama tokohnya siapa? SpongeBob. Dia deskripsinya apa? Laut yang hidup di bikini batu. Nah, ini ceritanya sudah selesai atau belum? Belum. Jadi nanti dalam cerita kita akan mengikuti SpongeBob yang mencari mahkota raja untuk menyelamatkan manusia. Tuh, udah kebayang kayak gimana premisnya? Sekarang yang harus kalian lakukan adalah berpikir. Kira-kira mau bikin cerita seperti apa? Pilih dulu temanya. Misalnya horor. Temanya horor apa tuh? Dari ini. Pilih temanya. Terus kita bayangkan ceritanya mau seperti apa. Baru masukkan dalam premis sesuai rumusnya. Jadi kita nggak bikin cerpen yang panjang-panjang dulu. Kita bikin premisnya dulu aja supaya ide kamu fokus mau kayak gimana sih ceritanya. Udah kebayang? Sudah? Sekarang kakak mau kamu tuliskan premis cerita kamu. Nah, cerita yang diterbitkan adalah cerita yang menarik. Menarik itu seperti apa? Menarik itu yang belum pernah ada, belum pernah dibaca sama siapapun. Jadi baru nih idenya itu fresh. Idenya harus menarik, terus harus orisinal. Kak, boleh nggak diambil dari cerita mama, misalnya di Slayer? Boleh. Atau bisa cerita misalnya Avengers atau Boruto? Boleh. Kamu harus mengarang cerita kamu sendiri dan masukkan ke dalam rumus.
Mbak Anggreni dipanggil sampai silakan baca nama anaknya Gerd, anak laki-laki yang menyukai sejarah, ingin memecahkan misteri tentang sejarah, tapi harus belajar dan berjuang keras untuk mencapai keilmuannya. Sehingga Gerd belajar dengan kerja keras soal sejarah. Tidak ada kata molor bagi Gerd sampai dia mencapai apa yang dia. Oke, berarti temanya apa? Sejarah. Temanya infeksi